bagaimana kita sepatutnya menjelaskan kepada saudara kita apabila mereka bertanya demikian, siapa nama Tuhan atau Allah yang kamu sembah, Kristian, yang kamu Kristian sembah? Silakan pendeta. Terima kasih. Pertanyaan yang sama tentang nama ini juga ditanyakan oleh Musa. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka?" Lalu firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Di sini Allah menyatakan namanya kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Ada banyak perbincangan, diskusi tentang nama Tuhan, dan tidak bisa kita bahas semua sekarang ini. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Allah kepada Musa tentang namanya. Ehye Asher Ehye. Aku adalah Aku. I am that I am. Bisa juga diterjemahkan I will be that I am, atau I will be which I will be. Aku yang akan adalah aku yang akan, atau aku adalah aku yang akan, atau aku yang akan adalah aku, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, yang selama-lamanya. Ia tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu adalah pribadi yang selalu ada, tetapi bukan hanya keberadaannya itu saja yang ditekankan, tetapi Tuhan itu adalah pribadi yang ada dan aktif. Dan salah satu yang sangat aktif dalam tabiat Tuhan itu adalah kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak bisa dibendung, sehingga Ia menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, agar supaya manusia bisa berdosa. Di dalam Alkitab disebutkan tentang nama Allah atau nama Tuhan dalam berbagai bahasa, diterjemahkan dengan kata-kata yang berbeda-beda. Allah mengatakan dalam perintah yang ketiga, supaya kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Allah juga mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menyapa Tuhan kita, atau bagaimana kita menyapa Allah kita itu. Sekarang ini kita sedang mempelajari di dalam suatu pendalaman Alkitab yang biasa kita lakukan setiap hari di dalam satu pekan, dan setiap hari Sabtu pada kebaktian hari Sabat. Kita mempelajari buku pendalaman Alkitab itu. Sekarang di mana-mana orang mempelajari tentang kitab Yesaya.
dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Di sana dinyatakan juga sapaan-sapaan atau julukan, title dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ disebutkan penasihat ajaib, Bapa yang kekal, ya. Ada beberapa disebutkan di sana. Tuhan Yesus juga pada waktu dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa, perhatikan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-9 dalam pembukaan doa, waktu mengawali doa yang ia ajarkan pada murid-muridnya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Di sini disebutkan dikuduskanlah namamu tanpa harus mengucapkan nama itu. Tetapi ia memperkenalkan bagaimana kita menyapa Tuhan kita dengan mengatakan, menyapa Allah kita dengan mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Hanya dengan mengatakan namamu, dikuduskanlah namamu, tanpa menyebutkan selalu akan namanya itu, Bapa yang di sorga itu mendengarkan akan doa kita. Bahkan di dalam amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka, perhatikan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sana ada kata nama, dalam struktur kalimatnya dalam bahasa aslinya, itu mengimplikasikan bahwa ucapan itu berarti baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus. Sekalipun tidak disebutkan nama Bapa di situ, nama Anak dan nama Roh Kudus di sana, tetapi nama itu tetap agung. Dan Bapa kita mengerti apa yang kita ucapkan, dan Dia tahu akan hati kita. Saya kembali lagi kepada Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 tadi, bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada perbedaan antara orang yang mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah. Karena bagi orang yang mengenal Allah, kalau ia berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, maka doa itu didengar. Kita doakan itu di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Jadi saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini tentang atau untuk menanggapi pertanyaan tadi. Terima kasih.